Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Ini pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan BLT sampai dengan Desember 2025. Total berarti Rp900.000 ya? Rp900.000 untuk satu orang penerima ya, penerima manfaat. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir via Zoom. Sudah ada Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Mensos. Pak Menteri, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Kamarati. Ya, Pak Menteri, sejauh ini bagaimana penyaluran BLT? Kabarnya juga sudah ada 8 juta yang disalurkan ya, 8 juta penerima manfaat yang sudah mendapatkan. Ya, saya ingin informasikan bahwa terus tiap hari kita salurkan secara bertahap karena kita sambil konsolidasi data. Ini adalah sesuatu yang menurut saya memerlukan waktu untuk memastikan tambahan penerima bansos ini. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, ada bantuan langsung tunai sementara untuk di akhir tahun 2025 ini bagi 35,4 juta jiwa. Yang sebelumnya melalui Kementerian Sosial ada sekitar 20 juta lebih yang mendapatkan bantuan sosial reguler lewat program Keluarga Harapan, dan satunya lagi adalah bantuan sembako. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan ini kita sedang konsolidasi data dengan BPS untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi kriteria itulah yang benar-benar menerima bantuan tambahan ini. Berarti dengan demikian ada dua bansos, ada dua bantuan. Yang pertama adalah bantuan reguler yang menyasar tadi sekitar 15-20 juta jiwa. Sekarang ada penambahan lagi sekitar 14-16 juta jiwa. Nah, ini yang sedang kita verifikasi. Untuk yang bansos reguler sudah mulai kita salurkan sejak hari Senin kemarin, dan ini akan terus bertahap. Mudah-mudahan dalam minggu ini datanya dengan BPS selesai bisa kita salurkan. Ada dua pos penyaluran itu. Pertama lewat Bank Himbara, yang kedua adalah lewat PT Pos. Untuk yang Bank Himbara langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat. Sementara yang lewat PT Pos itu ada tiga cara biasanya. Yang pertama bisa langsung datang ke PT Pos, yang kedua dikirim langsung ke rumah-rumah penerima manfaat karena memang mungkin penerima manfaatnya tidak bisa mengakses ke kantor-kantor PT Pos, atau juga mungkin karena penyandang disabilitas. Ya, kemudian yang ketiga biasanya dikumpulkan berbasis komunitas, bisa di kecamatan, di kelurahan, atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk itu. Itulah kira-kira prosesnya sampai hari ini, Mbak. Pak Menteri, tadi Anda mengupdate bahwa salah satunya melalui PT Pos, tapi ada juga beberapa kasus, Pak, seperti di PT Pos Denpasar yang mengatakan bahwa masih menunggu instruksi dari pusat, dan juga ternyata masih dananya juga belum masuk ke PT Pos, Pak. PT Pos khususnya mungkin untuk salah satu contoh di wilayah Denpasar. Nah, sejauh ini untuk kendala-kendala seperti itu bagaimana, Pak? Pertama ini masalah data. Ya, sekarang datanya sedang kita konsolidasikan dengan BPS. Jika datanya sudah selesai, pasti langsung kita kirim ke PT Pos, dan setelah itu PT Pos akan menyalurkan. Jadi kita masih perlu waktu untuk konsolidasi data aja, Mbak. Insya Allah proses akan berjalan terus, dan pada waktunya ya kita berharap secepat mungkin bisa sampai kepada penerima manfaat. Jadi kalau misalnya sekarang di PT Pos sedang belum ada penyaluran, itu mungkin ya karena memang datanya belum sampai. Yang kedua, kalau toh sudah ada penyaluran di titik-titik tertentu, itu mungkin juga adalah penerima manfaat yang reguler. Karena ya kita setiap 3 bulan sekali memang menyalurkan kepada penerima manfaat lewat PT Pos itu sebanyak sekitar kisarannya, saya angkanya tepatnya saya belum mendapatkan informasi yang terakhir, tetapi di atas 700.000. Di atas 700.000 keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos Indonesia. Itu yang reguler. Itu yang reguler. Tapi yang BLTS ini
kira-kira mencapai antara 15 sampai 16 juta yang akan kita salurkan lewat PT Pos Indonesia. Baik, Pak Menteri Sosial, terakhir mungkin Pak ya, apa mungkin himbauan dari pemerintah melalui Menteri Sosial bagi para penerima manfaat ini Pak? Kan lumayan ya Pak angkanya ya, bisa 900 ribu begitu ya. Mungkin silakan Pak, apa yang bisa disampaikan kepada para penerima manfaat, kepada masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama ya bahwa kita harapkan bantuan ini dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Ini adalah dalam kerangka perlindungan sosial untuk membelajarkannya diharapkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar. Jangan untuk keperluan-keperluan yang lain, apalagi untuk main judi online. Ini kita harapkan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada penebalan dan ada tambahan. Bagi yang menerima bantuan reguler, berarti ada tambahan dari Bapak Presiden 900 ribu, masing-masing 300 ribu setiap bulan. Kalau misalnya selama ini dapat bantuan sembako, itu biasanya kan 200 ribu per bulan, kali 3, 600 ribu. Nah sekarang dengan adanya penambahan ini, adanya penebalan ini, maka rata-rata setiap keluarga penerima manfaat sembako itu menjadi 1,5 juta. Jadi dari 600 ribu mendapat 1,5 juta. Untuk itu kami benar-benar ini mohon bisa dimanfaatkan. Sementara bagi keluarga penerima manfaat yang baru yang jumlahnya sekitar 14 sampai 16 juta itu hanya mendapatkan bantuan langsung tunai sementara yang hanya 900 ribu atau jumlahnya 900 ribu. Ini pun juga kita harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi bagi yang baru ya mohon untuk bersabar, insya Allah nanti PT Pos akan memberikan informasi lewat kantor PT Pos di masing-masing tempat. Nah kemudian nanti akan ada informasi lebih lanjut dari PT Pos. Saya kira itu yang paling penting ya yang ingin saya sampaikan. Baik, Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak bersama kami TV One. Terima kasih. Selamat bertugas, beraktivitas. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Menteri. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa penyaluran akan terus dilakukan. Saat ini verifikasi data biar tidak salah sasaran ya, tapi mohon bersabar saja. Nah, bicara soal siapa yang aktif harusnya untuk menginformasikan ini di wilayah-wilayah para penerima manfaat ini, PT Pos lah yang akan mungkin menginformasikan kapan waktunya bila mana emang uangnya sudah ada di PT Pos masing-masing. Saya khawatir masyarakat dibikin susah datang tiap hari ke kantor pos sudah ada belum, belum. Nah ini mudah-mudahan PT Pos juga bisa lebih aktif lagi untuk betul.